Libur panjang arus lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak pada Sabtu pagi terpantau macet. Inilah pantauan arus lalu lintas selepas keluar pintu tol Ciawi menuju Simpang Gadok Puncak. Meski Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem one way atau satu arah ke Puncak, tapi kepadatan kendaraan masih sangat terasa pada Sabtu pagi. Sabtu siang mengurai kepadatan kendaraan yang ada di Puncak, Satlantas Polres Bogor memperlakukan sistem one way atau satu arah ke arah Jakarta secara situasional. Berdasarkan data sementara, untuk jumlah kendaraan yang turun atau ke arah Jakarta berjumlah 11.500 kendaraan, sedangkan untuk kendaraan yang naik sudah mencapai 23.000 kendaraan. Sementara itu arus lalu lintas tol Jakarta Cikampek pada Sabtu pagi dipadati kendaraan wisatawan dari Jakarta ke arah Bandung. Padatan terjadi imbas dari peningkatan jumlah kendaraan di hari libur panjang. Mengurai kepadatan kendaraan, polisi bersama Jasa Marga menerapkan rekayasa lalu lintas atau kontraflow sepanjang 10 km dari kilometer 55 hingga kilometer 65. Jika kemacetan belum bisa terurai, polisi akan memperpanjang jalur kontraflow. Kepadatan juga terjadi di tol Cipularang dari arah Jakarta yang menuju Bandung. Kendaraan didominasi mobil pribadi berplat nomor Jabodetabek serta armada bus angkutan penumpang. Sementara untuk arah sebaliknya terpantau lancar. Di ruas exit tol Parungkuda, kepadatan arus lalu lintas dari arah Jakarta sudah terjadi. Kendaraan didominasi wisatawan yang hendak berwisata ke wilayah Sukabumi. Mengantisipasi lonjakan kendaraan, polisi menyiagakan sejumlah personil di persimpangan jalan untuk mengatur arus lalu lintas. Ini situasi arus arah Sukabumi. Untuk arus alhamdulillah masih terkendali, namun lonjakan kendaraan, volume kendaraan meningkat saat ini, utamanya dari arah Jakarta, Bogor, mengarah Sukabumi Kota atau Pelabuhan Ratu. Kita memploting semua anggota tergelar di setiap simpul kepadatan arus. Kendaraan wisatawan dari arah Jakarta juga mengular di pintu keluar gerbang tol Paster, Bandung, Sabtu sore. Antrean kendaraan yang didominasi kendaraan luar Bandung mencapai 1 km. Antrean terjadi sejak pukul 10 pagi hingga pukul 3 sore. Mengantisipasi lonjakan kendaraan, PT Jasa Marga membuka 11 gardu tol. Kita pantau situasi terbaru lalu lintas di tol Jagorawi menuju Puncak yang sore ini juga terpantau dipadati kendaraan dari arah Jakarta. Bersama jurnalis Kompas TV ada Eril Wiranata dan juru kamera Yogi Syahrevi. Eril, apakah kemacetan di tol Jagorawi sudah mulai terurai? Karena kalau kita lihat di belakang Anda, Eril, ini nampak cukup padat situasinya. Bagaimana kondisi di sana? Kepadatan masih terasa dari gerbang tol Ciawi menuju ke arah Puncak Dipo, dan mungkin dapat ditunjukkan bagaimana situasi saat ini, yang dimana memang kendaraan yang mengarah ke arah Puncak ini masih terlihat padat dari pintu tol keluar gerbang tol Ciawi. Dan selain itu juga memang kepadatan ini terjadi karena dilakukannya sistem rekayasa lalu lintas one way dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan selain itu juga memang rekayasa lalu lintas dilakukan di Po, yang dimana memang ini untuk mengurai kepadatan. Pada pagi hari dilakukan one way dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak sekitar pukul 7 pagi hingga 12, dan lalu pada siang hari sekitar pukul 1 siang hingga sore hari ini masih dilakukan one way menuju ke arah Jakarta dari arah Bogor. Jika kita melihat dari data kendaraan pada pukul 12 siang
hari ini Dipo, untuk kendaraan yang dari arah Jakarta menuju ke arah Bogor ataupun Puncak melewati Simpang Gadok ini terhitung lebih dari 20.000 kendaraan. Dan jika kita melihat dari data berdasarkan lalu lintas normal biasanya ini mengalami peningkatan sebesar 48% dari lalu lintas normal ataupun lalu lintas biasanya. Kemudian untuk dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta ini juga dikatakan meningkat lebih dari 1%. Selain itu juga memang untuk rekayasa lalu lintas ini saat ini masih dilakukan sistem one way dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta. Tentu saja ini melihat dari situasi di lapangan jika melihat dari volume kendaraan. Yang dimana dalam hal ini juga bahwa untuk rekayasa lalu lintas yang lain yang dipersiapkan ataupun ini untuk mengurai beberapa seperti ganjil genap dan beberapa hal lainnya ini dipersiapkan jika memang sewaktu-waktu terjadi peningkatan yang cukup besar di Po. Selain itu juga memang informasi yang kami dapatkan untuk personil dari Satlantas sendiri ini diterjunkan lebih dari 120 personil di beberapa titik yang dimana memang ada beberapa titik rawan seperti Pasir Muncang, lalu juga di titik Cianjur yang mana ini juga menjadi salah satu titik kepadatan. Tentu saja ini menjadi libur panjang pada akhir pekan ini yang dimana diprediksi untuk wisatawan dari arah Jakarta menuju ke arah Bogor ini meningkat. Dipo. Eril, apakah Anda memiliki informasi soal rencana rekayasa lalu lintas seperti ini akan diberlakukan sampai kapan? Karena kita tahu bahwa hari libur ini akan terus terjadi sampai Senin nanti, Eril. Ya Dipo, jika melihat dari rekayasa lalu lintas sebelumnya untuk sistem one way ini biasanya diterapkan melihat dari volume kendaraan yang dimana memang jika sudah melebihi dari 2.000 ke atas ini maka akan diterapkan seperti one way pada saat hari ini yang dimana tentu saja ini untuk mengurai kepadatan. Kemudian juga beberapa rekayasa lalu lintas ini dipersiapkan seperti sistem ganjil genap yang tentu saja ini melihat dari situasi kendaraan yang berada di arah Jakarta menuju ke arah Bogor ataupun sebaliknya dari arah Bogor menuju ke arah Jakarta. Namun jika kita melihat daripada beberapa hari sebelumnya untuk sistem one way ini biasanya diterapkan hingga sore hari, namun tentu saja Dipo, kita tetap melihat dari sistem, maksud saya kita melihat dari volume kendaraan yang berada di lapangan dan ini dilakukan secara situasional. Jika memang sewaktu-waktu situasi menjadi normal maka akan dilakukan normalisasi menjadi dua arah kembali. Tentu saja kita terus melihat situasi di lapangan untuk kedepannya, Dipo. Oke, rekayasa lalu lintas diberlakukan secara situasional, tapi yang pasti untuk sore ini Tol Jagorawi masih terpantau padat. Terima kasih Eril Nata dan juga Yogi Syarevi melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.